Kita mencoba untuk memberikan status legal terhadap transmigran yang masuk di dalam 52 kawasan transmigrasi nasional. Jadi dulu kita itu masih waktu di saat saya ini datang di bumi Sulawesi ini dari Jawa kemari masih diinapkan di kampung sebelah. Coba-coba kita ikut transmigrasi, siapa tahu kan di sini ada peluang apa gimana gitu. Kita coba, kita berangkat lah akhirnya. Yang menjadi pertimbangan prioritas nasional adalah koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Jadi ada link and match antara kawasan transmigrasi yang masuk di dalam koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan. Pengembangannya itu ada, yang pertama kita mencoba untuk memberikan status legal terhadap transmigran yang masuk di dalam 52 kawasan transmigrasi nasional. Status legal kepemilikan lahan. Yang kedua, ini adalah pengembangan dalam rangka sifatnya adalah pengembangan revitalisasi kawasan transmigrasi. Jadi dalam rangka percepatan revitalisasi kawasan transmigrasi dalam bentuk antara lain adalah peningkatan infrastruktur, sarana prasarana kawasan, ya. Kemudian juga ada pengembangan sosial budaya masyarakat di kawasan. Kemudian pengembangan ekonomi di kawasan. Kita akan mencoba karena keterbatasan lahan ya di pusat kawasan perkotaan baru ini. Kita akan mencoba menempatkan transmigran swakarsa mandiri yang tidak membutuhkan lahan luas, tapi sifatnya hanya berupa lahan tapak rumah atau rancang kapling aja.
Ya, yang menjadi catatan sebetulnya dari transmigrasi di era Orde Baru adalah memang kecenderungannya hanya mengambil sekelompok orang dari daerah padat di perkotaan dan dipindah ke daerah baru. Jadi membuka lahan baru, kawasan baru. Saya kira ini harus jadi catatan bahwa kalau kita memindahkan orang, artinya memindahkan kehidupan, memindahkan budayanya, dan kemudian menyiapkan perpindahan itu dengan satu konsep, satu model yang memang utuh gitu. Dimulai dari proses rekrutmen, pendampingan, dan kemudian pemberian fasilitas dan insentif yang layak sebagai manusia yang lebih sejahtera, saya kira. Kalau kita kembali ke yang saya jelaskan di awal, kita mulai dari rekrutmen untuk membentuk sumber daya manusia itu akan jauh lebih mudah jika yang direkrut itu berusia lebih muda dibandingkan dengan yang sudah tua. Ya, jadi kalau dia sudah di atas 30, di atas 40 untuk memberikan keterampilan, terus kemudian merubah cara pandang, itu saya kira akan lebih sulit gitu. Jadi sebaiknya memang transmigrasi dilakukan untuk anak muda. Alhamdulillah sekarang ini tidak ada sama sekali lahan tidur untuk saat ini. Semua terolah menjadi lahan pertanian. Itu mungkin yang menjadi dasarnya untuk kita menjadi lumbung pangan. Keuntungannya syukur alhamdulillah sekarang adanya sistem tidak tanam pindah, karena sistem tabela ini alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan keluarga, bisa untuk biaya anak sekolah. Peran kita adalah memberdayakan semua masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat transmigrasi. Namun yang terbanyak di daerah transmigrasi itu daerah persawahan. Kalau penduduk lokal itu masuk kepada daerah-daerah perkebunan. Desa Minakarya sebenarnya cukup banyak desanya, tapi desa Minakarya ini karena irigasinya itu irigasi yang cukup intensif, ya, cukup intensif. Ya. Kemudian di sana kami selalu memberikan bibit-bibit unggul, kemudian pupuknya juga tersedia, apalagi ada CSR dari Pertamina yang membantu terhadap penduduk Minakarya, sehingga alhamdulillah Minakarya cukup menghasilkan produksi padi yang terbaik di Kabupaten Banggai.
sebutnya terima kasih kepada pemerintah pusat. Pada saat transmigrasi kita memang dibekali ada 3 pembagiannya. Yang pertama itu pembagian yang untuk pekarangan, ada juga untuk yang bagian peladangan dan juga persawahan. Dan pada saat transmigrasi itu kita di Desa Minakarya, untuk warga Tran memang dibagi saat jatah sawahnya itu 1 kakak itu 2 hektar dan ladangnya 3/4 dan untuk perumahannya 1/4. Dari situlah mungkin yang menginspirasi kepada masyarakat transmigrasi yang semangat bekerja ya, kemungkinan itu dasarnya yang menjadi saat ini. Dan alhamdulillah sekarang ini tidak ada sama sekali lahan tidur untuk saat ini. Semua terolah menjadi lahan pertanian. Itu mungkin yang menjadi dasarnya untuk kita menjadi lumbung pangan. Nama saya Pak Zaini dari Desa Minakarya, Kecamatan Moelong, Kabupaten Lubanggai. Saya datang transmigrasi ini dari tahun 74 sampai sekarang kurang lebih 46 ya. Kurang 48 atau 46 sampai sekarang ini. Kalau untuk lahan pertaniannya bagus, cuma saya ini lalu waktu transmigrasi kan transmigrasi spontan DBB maksudnya, masih ada bantuan tapi tidak seberapa. Jadi dulu kita itu masih waktu di saat saya ini datang di bumi Sulawesi ini dari Jawa kemari masih diinapkan di kampung sebelah. Di sini lalunya hutan belantara, kita paras, baru kita nyangkul karena dulu kan masih tenaga cangkul semuanya, ya, belum mampu beli sapi apa segala. Jadi sehingga ada 1-2 petak sudah bisa ditanami, ada tanaman jagung ataupun ubi kayu itu sudah bisa dimakan. Saya baru datang pindah kemari. Keuntungannya syukur alhamdulillah sekarang adanya sistem tidak tanam pindah, karena sistem tabela ini alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan keluarga, bisa untuk biaya anak sekolah. Cita-cita saya ini seperti itu, karena apa ya, kita yang sekarang anak-anak sekarang ini yang sudah kita bisa sekolahkan sampai di perguruan tinggi itu kan rencananya kan itu untuk cita-cita membangun Banggai ini yang lebih baik. Dengan keahlian yang mereka bawa dari Jawa, otomatis juga berdampak kepada penduduk-penduduk yang berada di sekitarnya. Kalau masalah itu utamanya perekonomian lah. Itu kita ingin merubah kan, kalau yang dulunya di Jawa dapatnya kayak gini, kita coba-coba ke sini. Gimana, ada perubahankah nasib kita? Dia mengharapkan dengan bertransmigrasi tadi dia punya masa depan. Nah, disinilah tempatnya sebenarnya.
Saya Fatkul Qorib, bertransmigrasi dari Pacitan ke Bulungan di usia 27 tahun. Ya, dan di sini kan kawasan pertanian katanya kan. Ya itulah, tanam-tanam padi. Sayuran itu utamanya ambil dari petani itu kan. Tiap hari itu kasih rombong gerobak gitu kan, kita ambil dari petani per petani, dikumpulin. Nah itu, kalau udah ngumpul itu baru kita muat lagi pakai perahu itu. Kalau di sini kan habis itu bongkar lagi, baru naik mobil ke pasar induk Tanjung Seler. Kalau masalah itu utamanya perekonomian lah. Itu kita ingin merubah kan, kalau yang dulunya di Jawa dapatnya kayak gini, kita coba-coba ke sini. Gimana, ada perubahan kah nasib kita, apakah gitu. Kalau kerjaan di Pacitan itu tidak menentu juga Pak. Terus terutama saya kan ini bawa mobil. Tapi kalau bawa mobil itu kalau kita tidak ada retasi, jadinya ya ini, nggak bisa jalan juga kita, itu minim. Coba-coba kita ikut transmigrasi, siapa tahu kan di sini ada peluang apa gimana gitu. Kita coba, kita berangkat lah akhirnya gitu. Utamanya di sini belum ada tanggul itu lah Mbak. Coba-coba nanti kan kalau sudah ada tanggul blok masuk, siapa tahu. Kalau sekarang kan masih yang ditanam kan cuman bisanya padi lah. Itu kalau ntar kalau bisa tanggul blok, kita bisa nyayur, bisa tanam-tanam apa kan, air bisa diatur lah namanya kan. Nah itu mungkin bisa lah nanti kita tanam-tanam sayur, dapat penghasilan juga lebih mungkin daripada sekarang ini gitu. Tahun 72 ini Bulungan masih di wilayah Kaltim, dan 72 wilayah Bulungan adalah wilayah yang paling luas di salah satu di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sekarang juga walaupun sudah pisah dengan Kalimantan Timur, potensi untuk transmigrasi di wilayah kami sangat-sangat memungkinkan karena luas wilayah yang cukup luas. Lebih kurang 75.500 km persegi. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada transmigrasi di Kalimantan Utara, penduduk kami itu mungkin tidak sampai sekarang 724.000.
Jadi kan mereka sebelum dikirim ke Kalimantan Utara, mereka sudah dilatih di daerah asal. Di daerah asal dilatih keterampilan baik di bidang perikanan ataupun pertanian, ya, sehingga saat mereka tiba di lokasi transmigran yang sudah ditentukan tempatnya, otomatis mereka sudah siap, ya, sudah siap dengan keahlian yang mereka bawa dari Jawa. Otomatis juga berdampak kepada penduduk-penduduk yang berada di sekitarnya. KK tadi di SP10 infrastrukturnya sudah kita laksanakan, termasuk pembuatan jalan, jembatan, termasuk pasum, ya, fasilitas umum lainnya tadi di SP10 ini. Dan rata-rata memang untuk di Salimbatu ini adalah lokasi basah, ya, hasilnya pasang surut lokasi tadi. Yang sifatnya SDM tadi, ya, yang sifatnya teknis tadi, katakan model pertanian itu mengadakan penyuluhan pertanian itu kan. Bahkan secara fisik pun mereka juga mengadakan juga bantuan secara misalnya bantuan bibit, bantuan pupuk segala macam tadi, selain daripada mungkin penyuluhan pertanian kan, dalam rangka pengembangan sektor pertanian tadi, perikanan, peternakan. Artinya kalau ada asumsi lama tadi yang mengatakan bahwa itu ada pemindahan kemiskinan, itu sekarang keliru sudah. Yang tadinya mungkin katakanlah dia di bawah garis kemiskinan, nanti berada di sini sekian tahun betul-betul sukses, betul-betul berhasil, ya tadi. Artinya generasi muda tadi, katakanlah yang usia di bawah 30 tahun, yang punya potensi besar tadi, yang punya kemampuan baik fisik misalnya kan, maupun semangat tadi, ini akan kita dorong, ya, untuk betul-betul dia memaksimalkan, memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan tadi. Kan dia punya cita-cita itu. Dia meninggalkan kampung halaman tadi, ya, itu datang ke sini tentu dengan cita-cita mereka. Katakanlah di sana mungkin mereka tidak bekerja atau pengangguran atau dapat penghasilan mungkin kurang tadi. Dia mengharapkan dengan bertransmigrasi tadi dia punya masa depan. Nah, disinilah tempatnya sebenarnya.